Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa Margareta, NPM 1921030409. Saya dari kelas G Muamalah semester 6. Di sini saya akan membuat tugas PTUN, catatan dari awal sampai akhir untuk memenuhi tugas UAS saya. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau kehakiman. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk dan ditandatangani dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Sesudah diadakannya perubahan atau amandemen pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, itu yang pertama ada kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang kedua ada kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan tata usaha negara itu mempunyai tugas dan wewenang itu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum tun antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
suatu putusan tun, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 50 pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di peradilan tata usaha negara adalah seorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Sedangkan yang menjadi objek di peradilan tata usaha negara adalah surat keputusan tata usaha negara Setelah itu ada dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan peradilan tata usaha negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Setelah itu ada kedudukan dan kewenangan peradilan tata usaha negara. Yang pertama, tempat kedudukan pengadilan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang kedua, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Yang ketiga ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Yang menjadi subjek tata usaha negara adalah individu atau pejabat tata negara sebagai penggugat dalam hal administrasi. Subjek PT-UN adalah individu atau kepegawaian penggugat. Pejabat tata negara atau instansi negara sebagai tergugat. Objeknya, keputusan yang dikeluarkan oleh individu di Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan tun. Pasal Junto 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 tentang kepegawaian dan
Pasal Junto 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga tentang kepegawaian. Setelah itu ada prinsip atau asas TUN. Asas merupakan jantung dari peraturan hukum. Yang pertama, ada asas praduga kresmatik, yaitu asas yang mengandung makna bahwa tindakan pengusaha atau pemerintah selalu dianggap benar krematik sampai adanya pembatalan. Yang kedua ada asas keaktifan hukum, yaitu sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap sengketa, hakim melakukan rapat pemusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar yang dianggap dengan pertimbangan. Yang ketiga, ada asas pembukaan bebas, yaitu hukum yang menetapkan beban pemutahan. Hal itu berbeda dengan ketentuan pasal 1800 Asas ini diakui pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hanya saja masih bertensi dengan ketentuan pasal yang terakhir, yaitu asas contest, sedangkan TUN adalah sengketa hukum publik dengan menentukan putusan pengakuan tentu hukum bagi siapa saja yang tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Hukum peradilan tata usaha negara, yaitu yang pertama ada hukum acara peradilan tata usaha negara atau HAPTUN, adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara TUN melalui pengadilan atau hakim, sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan atau hakim. HAPTUN disebut juga hukum formal yang berfungsi mempertahankan berlakunya HATUN atau HAN sebagai hukum material. Pengaturan hukum formal dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu diatur bersama dengan hukum materialnya. Ketentuan mengenai prosedur berperkara diatur bersama dengan hukum materialnya atau dengan susunan. Kompetensi badan peradilan dalam bentuk undang-undang atau peraturan lain. HAPTUN sebagai pelaksana pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diatur bersama hukum materialnya. Yang ketiga ada prosedur berperkara diatur tersendiri dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya. Setelah itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PT-UN. Setelah itu ada karakteristik PT-UN. Yang pertama, salah satu unsur PT-UN adalah pihak-pihak dan salah satu pihak itu adalah badan atau pejabat TUN dalam kedudukannya dan bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh HATUN atau HAN dalam menjalankan tugas pelayanan umum. Di muka PT-UN, para pihak yang berperkara mempunyai kedudukan yang sama,
Hakim harus memperlakukan kedua belah pihak dengan sama adil. Yang ketiga ada badan atau pejabat tun dalam menjalankan fungsinya mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan baik secara langsung, atribusi, maupun pelimpahan atau delegasi, serta mandat dan kebebasan bertindak yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah freie erstment. Yang keempat ada dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang terjadi bahwa tindakan badan atau pejabat tun melanggar batas sehingga menimbulkan kerugian bagi yang terkena. Hal demikian disebut perbuatan melanggar hukum oleh penguasa atau Onrechtse overheid. Setelah itu ada asas-asas hukum acara peratur. Yang pertama, ada asas praduga sah menurut hukum. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Yang ketiga, asas keaktifan hakim. Yang keempat, asas erga omnes atau harus segera dilaksanakan karena untuk kepentingan publik. Yang kelima, asas peradilan cepat, murah, dan sederhana. Yang keenam, asas kesatuan beraca. Yang ketujuh, asas musyawarah. Yang kedelapan, asas kekuasaan kehakiman yang merdeka. Yang kesembilan, ada asas keterbukaan. Dan yang terakhir, ada asas putusan adil. Setelah itu ada kompetensi tun. Yang pertama ada kompetensi absolut, yaitu kewenangan atau memeriksa, mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau tugas. Yang kedua ada kompetensi relatif, yaitu kewenangan memeriksa, mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum. Setelah itu ada pengecualian, yaitu pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tun tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana, atau keadaan luar yang bisa membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu ada bentuk yang ditempuh melalui prosedur upaya administratif, yaitu pertama ada prosedur keberatan. Itu digunakan dalam hal menyelesaikan tun harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan tersebut. Dan yang kedua ada banding administratif. Setelah itu ada gugatan ke PT UN, yaitu permohonan tertulis yang berisi tuntutan kepada pejabat administrasi negara yang ditunjukkan ke PT UN. Setelah itu adalah pengajuan gugatan dan tenggang waktu. Gugatan, yaitu permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tun dan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan. Yang kedua itu ada isi gugatan hanya terbatas pada suatu macam tuntutan pokok, yaitu agar keputusan tun yang diselenggarakan batal atau tidak sah. Setelah itu ada tidak tetap tun dapat dilangsung digugat melalui PT UN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap tun yang mengenal upaya administratif disyaratkan lebih dahulu menempuh saluran administratif yang tersedia. Sekian dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.